Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Saudara, video kali ini akan berisi tentang pembahasan tugas kalian, yakni tugas 3 tentang materi pembuktian induksi matematika. Oke, nomor 1 tadi kita sudah lihat bahwa pernyataan kita terbukti, nomor 2 juga kita sudah coba dan ternyata terbukti benar. Dan sekarang mari kita lihat untuk soal nomor 3 dan nomor terakhir untuk tugas 3 ini kan ya. Nah, masih sama, yaitu kita diminta untuk membuktikan pernyataan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai dengan tambah n pangkat 3 itu sama dengan setengah n kali n tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, bagaimana kita membuktikan ini, pernyataan ini dengan menggunakan metode induksi matematika? Lagi-lagi Ibu tekankan sama, yaitu dengan melalui 2 langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu kita akan membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Maka ruas kiri yang mana? Ruas kiri itu kan yang tadi 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai n pangkat 3 ini. Ini adalah ruas kiri. Kemudian ruas kanannya adalah setengah n kali n tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, sekarang sama seperti bagaimana kita menyelesaikan nomor 1 dan nomor 2. Supaya ruas kiri kita ini kita tulis jangan terlalu panjang, menyederhanakan, kita singkat pemisalan dengan PN. Jadi ruas kiri ini tadi yang 1 pangkat 3 sampai n pangkat 3 tuh bisa kita sederhanakan, kita sebut dengan PN. Oke? Sehingga ketika kita mau cek nilainya, misalkan ini tadi, untuk n sama dengan 1, maka bentuknya di sini adalah P-nya kita ganti dengan 1, ruas kanannya juga kita ganti dengan 1, dia menjadi setengah kali 1, 1 tambah 1 pangkat 2. Semoga Ibu harap kalian mulai bisa mengikuti lebih ringannya untuk penjelasan di soal nomor 3. Jadi, ketika ruas kiri ini kita misalkan dengan PN, dengan kata lain ketika N Ibu ganti dengan 1, artinya N ini Ibu ganti dengan 1 di sini, ya. Sehingga ruas kanan yang N pun Ibu ganti dengan 1. Nah, N itu apa? N pangkat 3 toh? Karena N pangkat 3 maka di sini Ibu tulis 1 pangkat 3. Oke? Bisa mengikuti? Yang ini kita selesaikan. Setengah kali 1 kan setengah. Oke. Yang kurung kedua ini 1 tambah 1, maka ini kan adalah 2 anak ya. Nah, 2 dengan 2 ini pecahan bisa kita sederhanakan. 1 pangkat 3 adalah 1, yang ini adalah 1 pangkat 2 adalah juga 1. Ya, 2 coret-coret ini 1 ya, tidak 0. Sehingga nanti 1 pangkat 2. Maka bisa kita lihat di sini bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, sama 1. Artinya langkah pertama kita pernyataan ini terbukti benar. Oke? Nah, kita sudah lihat tadi bahwa langkah 1 tadi pernyataan kita terbukti benar. Mari kita coba untuk langkah keduanya. Di langkah kedua ini kita akan membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK tambah 1 adalah juga benar. Nah, di langkah 1 tadi kan kita gunakan N variabelnya, maka kita tulis PN. Di langkah kedua ini kita ganti variabel N dengan K. Ibu harus diganti. Ya, harus tidak harus sih, ini hanya untuk membedakan. Sebijak-bijaknya kalian menggunakan itu ya. Nah, kita bisa tulis PK ini benar. Pernyataan PK akan benar untuk bentuk pernyataan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan K pangkat 3. Sehingga di sini sama dengan setengah K kali K tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, apa yang berbeda dengan langkah 1 atau pernyataan soal? Hanya beda di variabel. Ya, kalau di soal dari variabel langkah 1 adalah K, di langkah adalah N, di langkah kedua kita gunakan K. Oke? Nah, jadi yang harus kita rekam baik-baik adalah PK akan benar untuk pernyataan ini. Nah, bagaimana
jika ternyata ada bilangan berikutnya yaitu PK tambah 1. Nah, PK tambah 1 itu adalah bilangan sesudah K. Sehingga untuk pernyataan PK tambah 1, kalimat matematikanya bisa kita tulis 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya tambah K pangkat 3 tambah K tambah 1 pangkat 3. Tadi Ibu sudah bilang toh, K tambah 1 adalah bilangan sesudah K. Sehingga kalau kita tulis K pangkat 3, maka berikutnya adalah K tambah 1 pangkat 3. Nah, karena di sini ekornya K tambah 1, ruas kanannya pun begitu. Kita ganti K sudah dengan K tambah 1. K yang ini jadi K tambah 1, K yang ini menjadi K tambah 1 tambah 1. Dipangkatkan 2. Yang ini adalah efek dari K tambah 1. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan bentuk. Kita mulai menyederhanakan bentuknya. Ini, barisan ini adalah PK toh, yang dia sudah bilang benar. Sehingga pernyataan ini bisa kita ambil ringkas dengan ruas kanannya, yaitu setengah K kali K tambah 1 pangkat 2. Begini anak. Setengah K kali K tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, baru ditambahkan dengan K tambah 1 pangkat 3. Ruas kanannya bagaimana? Kita sederhanakan. Dia menjadi setengah kali K tambah 1. Kurung yang kedua ini karena K tambah 1 tambah 1. Maka dia menjadi K tambah 2. Dipangkatkan 2. Oke, belum ada tanda-tanda sama ya, ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, mari kita mulai mensiasati bentuk aljabar ini. Kita mulai sederhanakan dari ini. Mari. Ini kan setengah K. Karena kali dengan K tambah 1. Karena kali maka bisa kita buat kuadrat masing-masing. Ingat sifat pangkat. A kali B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Maka ini bisa kita tulis menjadi 1/4 K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat. 1/2 K kuadrat itu menjadi 1/4 K kuadrat. K tambah 1 kuadrat ditulis tetap 1 K tambah 1 kuadrat. Ibu kita perlu uraikan? Tidak perlu. Panjang. Ini namanya siasat aljabar. Kita mencari hubungan bilangan antara yang satu dengan yang lainnya. Lagi-lagi ruas kanan kita tulis saja. Karena kita mau mengarahkan ruas kiri menuju ruas kanan. Oke, mari kita lihat. Atau kita mau sederhanakan? Oh, belum. Nah, ini ya. Ini sama-sama memuat K tambah 1. Oke? Bedanya yang ini K tambah 1 kuadrat, yang ini K tambah 3 kuadrat. Oh? Nah, karena sama-sama K tambah 1 kuadrat, kita ambil pangkat terkecilnya. Kita tulis di luar, yaitu K tambah 1 kuadrat. Kalau begitu, sebelah kiri tanda sama dengan, yang tersisa adalah 1/4 K kuadrat. Bisa? Maka yang sebelah kanan tanda tambah, yang tersisa adalah K tambah 1. Sampai di sini bisa mengikuti? Kenapa hanya K tambah 1, Ibu? Karena ini kan K tambah 1 pangkat 3. Kita sudah kasih keluar pangkat 2-nya. Maka di dalam tinggal sisa pangkat 1-nya anak. Oke? Sama dengan setengah kali K tambah 1, K tambah 2 dikuadratkan. Sederhanakan bagian ini. K tambah 1 kuadratnya oke, amankan dia. Nah, yang ini 1/4 K kuadrat tambah K tambah 1. Bentuk ini oleh manipulasi aljabar bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dalam kurung K kuadrat tambah 4K tambah 4K tambah K. Sampai di sini bisa mengikuti? Kenapa kita bisa sederhanakan bentuknya seperti ini? Karena ini adalah bentuk sederhana dari di atas toh. Kalau kita kali masuk K sama. Jadi 1/4 K kuadrat. Kita bisa sederhanakan 1/4 taruh di luar. Karena apa? Ketika ini 1/4 kali K kuadrat, 1/4 K kuadrat. 1/4 kali 4K adalah K. 1/4, anak. Ini 1 ya. Oke. Jadi 1/4 kali 1, anak. Ini harusnya 4.
1/4 kali 4 adalah 1. Sampai di sini bentuknya sama. Jadi ini adalah manipulasi bentuk dari pernyataan yang di atasnya. Oke, ruas kanan tetap. Ruas kanan ini anteng saja terus dia. Oke, sekarang bagaimana ruas kiri? Ada tanda-tanda tidak ya supaya mirip dengan di sebelah? Ada dong. Nah, kita lihat kita punya bentuk. Ini kan 1/4. Ini kan K kuadrat tambah 4K tambah 4. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari K tambah 2 kuadrat anak. Oke? Nah, ruas kanan tetap. Lagi-lagi ruas kanan tetap. Nah, sekarang ini sudah K tambah 1 kuadrat. Ini sudah K tambah 2 kuadrat. Ini 1/4. 1/4 ini kan dengan kata lain adalah setengah kuadrat toh. Jadi ibu bisa tulis begini anak. K tambah 1 kuadrat kali setengah kuadrat. Oke? Yang ini K tambah 2 kuadrat. Jadi K tambah 1 kuadrat 1/4 ibu ubah jadi 1/2 kuadrat. K tambah 2 kuadrat tetap. Dapatlah ketemu dengan ruas kanan yang tetap di tempat ini. Anteng-anteng ini. Nah, sekarang sudah mulai mirip tidak dengan ini ruas kanan? Ingat yang tadi sifat ibu omong di atas. Sifat pangkat. A kali B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, ini ada 3, A, B, C. Sama-sama. Kenapa? Karena pangkatnya sama. Karena pangkatnya sama, maka kita bisa tulis dia menjadi setengah. Kemudian dari yang paling kecil ya kita tulis variabel. K tambah 1. K tambah 2, karena semuanya dipangkatkan 2, ditutup dengan pangkat 2. Nah, mulai sudah kita perhatikan sudah ini. Oke. Nah, apakah sudah terlihat sama persis? Iya dong. Nah, jadi karena sudah di sini kita lihat bahwa itu sama persis, maka kita bisa katakan bahwa ternyata ruas kiri juga sama dengan ruas kanan. Sehingga bisa kita katakan bahwa dengan langkah kedua pembuktian ini pernyataan matematika tadi dikatakan benar. Oke, kita buat kesimpulan akhir. Langkah 1 benar. Langkah 2 benar. Maka kesimpulan kita adalah pernyataan untuk soal nomor 3 dengan cara induksi matematika. Pernyataan tersebut terbukti benar. Oke, jadi demikian pembahasan untuk tugas 3 soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 untuk materi induksi matematika. Selamat mencoba, selamat berlatih, jangan bosan, dan terus semangat. Oke, Saudara Dikara, selamat belajar.